뭐하는 짓이야? 저 팔찌 Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Pyo Ye-jin sebagai Yong-ha dan Rita, Kim Yong-dae sebagai Do-ha dan Juno. Drama ini mengisahkan tentang Juno, seorang idol terkenal yang tubuhnya dirasuki oleh jenderal muda dari kerajaan Silla. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama diawali dengan memperlihatkan jenderal muda dari kerajaan Silla bernama Do-ha yang sedang berada di medan perang. Dia membunuh jenderal kerajaan Gaya Agung dengan sekali panah karena Gaya Agung dianggap berkhianat pada kerajaan Silla. Do-ha memerintahkan untuk menangkap keluarga jenderal Gaya Agung. Di rumah jenderal, mereka menangkap istrinya, sementara putrinya bernama Rita bersembunyi sambil menangis. Di hadapan rakyat Gaya, Do-ha membunuh mereka. 봐라. Dan memperingatkan jika ingin hidup jangan melawan. Terlihat Rita menangis dan Do-ha melihatnya. Tiba-tiba Yong-ha bangun dari mimpinya. Guys, ternyata yang tadi itu mimpinya Yong-ha. Yong-ha membasuh wajahnya lalu terdengar alarm berbunyi. Mereka memadamkan api di sebuah gedung. Kemudian menyelamatkan penghuninya bernama Sokchol, sementara Yong-ha berhasil menyelamatkan anjingnya. Yong-ha terkenal sebagai petugas damkar ajaib karena dia tidak pernah membiarkan korban tewas dalam kebakaran. Teman-temannya bertepuk tangan melihat berita mengenai Yong-ha di televisi. Dalam perjalanan pulang, Yong-ha tertidur di kereta dan menyadari ponselnya hilang saat di stasiun. Seorang biksu bernama Hain memberikan ponselnya yang tertinggal di kursi. Kemudian Yong-ha mengucapkan terima kasih. Hain melihat poltergeist yang mengikuti Yong-ha. Guys, poltergeist itu adalah hantu pendendam. Untuk bisa kembali ke alamnya, dia harus membunuh reinkarnasi orang yang membuatnya memiliki rasa dendam. Dia akan terus berada di dunia manusia jika belum bisa membalaskan dendamnya. Di tempat yang lain, seorang idol terkenal bernama Juno baru saja selesai syuting iklan layanan masyarakat sebagai petugas damkar. Sikap Juno sangat kekanak-kanakan. Dia meninggalkan tempat syuting walaupun belum selesai. Juno tidak mau melanjutkan syuting karena menurutnya konsepnya mengerikan. Manajernya bernama Yoon-jae berusaha membujuknya, namun Juno tidak peduli. Dia memilih pergi dengan kekasihnya yang juga seorang artis bernama Yisel. Keesokan harinya, Juno membeli banyak hadiah untuk Yisel karena hari ini mereka merayakan hari jadi ke-300 hari. Di lift, dia bertemu dengan aktor bernama Taeju. Taeju memberitahu bahwa dia akan main drama sejarah dengan Yisel, membuat Juno cemburu. Selanjutnya, Juno menemui kakaknya bernama Mino. Dia minta pada Mino untuk membantunya mendapatkan peran Taeju dalam drama sejarah. Kakaknya menolaknya karena pemeran utama drama itu sudah diputuskan. Juno pergi dalam keadaan marah. Pada malam harinya, Yong-ha bermimpi lagi. Dia memanggil ibu dan ayahnya karena takut melihat sosok Do-ha yang terus mengikutinya. Do-ha mengelus rambutnya, berusaha menenangkannya. Sementara Juno bersama Yisel di rumahnya. Juno mengatakan dia akan terus minta bantuan pada Mino untuk mendapatkan peran Taeju agar bisa main drama bersamanya. Yisel mengingatkan bahwa dia benci drama sejarah karena dia tidak suka dengan cara bicara zaman dulu. Juno mengatakan dia takut kehilangannya. Yisel memberitahu bahwa dia adalah pria yang pertama kali dirinya kencani, kemudian menciumnya. Keesokan harinya, Yoon-jae datang dan menemukan stiker di rambut Juno dari Yisel. Yisel memutuskan hubungan mereka. Yoon-jae berusaha membangunkan Juno, tapi ternyata dia pingsan. Di rumah sakit, Mino mengatakan akan mengatur ulang kegiatannya hari ini.
Yoon Jae memberitahu hari ini mereka harus melanjutkan syuting iklan layanan masyarakat. Semua orang dari Badan Damkar dan reporter sudah di lokasi. Juno memberitahu mau datang ke lokasi syuting karena hari ini Yisel janji akan datang. Di luar ruangan, Yoon Jae memberitahu Yisel tidak akan datang, kemudian memperlihatkan pesan dari Yisel. Mino mengatakan jangan sampai Juno tahu sampai syuting hari ini berakhir. Di lokasi syuting, Juno foto bersama dengan Yongha. Kemudian Yongha mengajarkan cara memberikan CPR. Setelah mengambil beberapa foto dan video, para reporter pergi ke set berikutnya. Juno diminta untuk belajar sampai dia bisa, lalu menyusul mereka. Setelah mereka pergi, Juno tidak mau belajar. Dia sibuk berusaha menghubungi Yisel. Hingga akhirnya Yongha mengambil ponselnya dan pergi. Yongha mengatakan akhirnya dia memperhatikannya. Juno minta ponselnya dikembalikan. Sementara Yongha terus bicara cara memberikan CPR yang benar. Hingga membuat Juno kesal dan mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan teknik memberikan CPR. Yongha memelintir tangannya. Saat Juno akan mengambil ponselnya, Juno ngatain Yongha gila karena sudah menyerangnya dan minta ponselnya dikembalikan. Terlihat seseorang merekam dari kejauhan. Di mobil, Juno memberitahu Yongha memelintir tangannya. Saat lengan bajunya dibuka, terlihat memar di tubuhnya. Melihat memarnya, Yoon Jae langsung mencari Yongha. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa Juno mengidap tumor jantung. Sel kankernya sudah menyebar, jadi tidak bisa dilakukan operasi. Di dalam mobil, Juno menghubungi Yisel lagi. Tiba-tiba dia memegang lehernya, kemudian pingsan. Yongha melihatnya. Dia mengejar mobilnya hingga masuk ke dalam sungai. Dia memecahkan kaca mobilnya dan berhasil mengeluarkan Juno. Namun sialnya kakinya tersangkut. Setelah berhasil melepaskannya, dia pingsan. Doha menciumnya, membuat Yongha sadar. Di rumah sakit, dokter berusaha untuk menyelamatkannya namun gagal. Juno dinyatakan meninggal dan Yongha pingsan. Saat dibawa ke kamar jenazah, jari Juno menyentuh jari Yongha. Di kamar jenazah, Doha masuk ke tubuh Juno. Semua memar di tubuhnya menghilang. Kemudian dia berjalan mencari Yongha. Saat Yongha bangun, Juno menanyakan keadaannya. Dia khawatir Yongha meninggal. Kemudian memeluknya sambil bilang bahwa dia sangat merindukannya. Doha teringat masa lalunya saat mereka bersembunyi. Doha mengatakan akan memeriksa apakah mereka sudah pergi. Kemudian memegang tangannya dan menciumnya. Rita mengatakan dia mencintainya, kemudian membunuhnya. Doha mati di tangan Rita, dan dia menjadi hantu pendendam poltergeist. Dia terus mengikuti reinkarnasi Rita dari yang pertama hingga reinkarnasi ke-18 dan bertahan selama 1500 tahun. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri siksaan abadinya, yaitu dengan mengambil nyawa reinkarnasi Rita dengan tangannya sendiri. Yongha adalah reinkarnasi Rita yang ke-19. Juno mengambil pisau, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Terlihat perisai yang mengelilingi Yongha. Yongha bingung, tadi dia melihat Juno sudah meninggal. Yongha pikir dewa pelindungnya yang menyelamatkan Juno, kemudian dia memeluknya. Juno mengatakan butuh waktu lama sampai dirinya bisa berdiri di hadapannya. Yongha bingung dengan ucapannya dan cara bicaranya yang aneh. Dia seperti sedang syuting drama sejarah lalu menyentuh keningnya. Doha teringat saat Rita menyentuh keningnya, kemudian dia pingsan. Di ruang duka, mereka diberitahu bahwa Juno hidup kembali. Keesokan harinya Juno bangun. Dia melihat Yoon Jae yang tidur di bangku, lalu melihat ingatan Juno yang tertinggal. Juno keluar menuju ke kamar Yongha, namun dia sudah tidak ada. Di tempat yang lain, Taeju memberitahu
bahwa dirinya dikeluarkan dari pemeran utama gara-gara rumor perselingkuhannya viral. Dia bertanya siapa dalang yang membocorkan perselingkuhannya ke media. Yisel memperlihatkan foto perselingkuhan mereka, kemudian memberitahu pelakunya adalah Minoh. Minoh mengancam akan menyebarkan foto ini ke media jika Yisel tidak mau main drama dengan Juno. Sementara itu, Yongha bersama temannya yaitu Nayeon sedang merayakan keberhasilan Yongha menjadi petugas damkar terbaik. Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Juno tersenyum padanya. Yongha keluar, tapi dia tidak ada. Dia mencarinya di taman. Juno ingin menyerangnya, tapi tidak bisa. Dia bertanya apa yang melindunginya. Mendengar ucapannya, Yongha pikir Juno sedang sakit. Tiba-tiba pesan masuk. Minoh memberitahu bahwa dia sedang mencari Juno. Juno mengambil ponselnya agar Yongha memperhatikannya, kemudian membantingnya. Dia bertanya apa yang melindunginya. Yongha menjelaskan dia berharap punya dewa pelindung karena ingin menyelamatkannya. Dewa pelindungnya bukan menyelamatkannya, tapi menyelamatkan orang-orang yang ingin dia lindungi. Setelah Yongha pergi, Yoonjae dan Minoh datang. Juno pulang dengan Yoonjae, sementara Minoh bicara dengan Yongha. Minoh memberitahu bahwa Juno mengalami trauma setelah kecelakaan di Sungai Han. Dia terobsesi dengan orang yang menyelamatkannya. Yongha jadi sadar itulah penyebab ucapan Juno aneh. Di rumah, Minho memberikan naskah drama sejarah Nakrang yang sangat dia inginkan. Di depan rumah, Minho menghubungi dokter Juno. Dia memberitahu cara bicara dan pandangan matanya berubah. Apakah itu juga adalah gejala dari traumanya? Dokternya menjawab itu hanya sementara. Di rumah Yongha, dia teringat trauma masa kecilnya. Dia selalu menggambar Doha yang terus mengejarnya. Sementara Juno teringat Hain memberikan jimat pada Yongha saat masih kecil. Selanjutnya, Yoonjae bertanya kenapa dia terus menanyakan dan mencari Yongha. Apakah dia sudah gila dan ingin menghancurkan hidupnya? Juno mengatakan dia tidak peduli dengan hidup yang bukan miliknya. Kemudian memberitahu dia merasuki tubuh Juno. Juno sudah mati. Yoonjae tidak percaya, jadi Juno mematikan semua lampu di rumah. Dia memberitahu ingin pergi ke tempat asalnya dan minta bantuan Yoonjae agar dia bisa segera pergi. Juno menyuruh Yoonjae menemukan kuil milik biksu tua dan ada satu biksu seumuran Yongha. Pada malam harinya, Yongha minum dengan teman-temannya. Dalam keadaan mabuk, dia keluar dan Juno menghampirinya. Juno minta Yongha menjadi pengawalnya. Dia memberitahu bahwa itu satu-satunya cara agar dia selalu di sisinya, karena hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Yongha menolaknya karena dia adalah petugas damkar. Keesokan harinya, Juno melanjutkan syuting iklan layanan masyarakat dengan Yongha. Yongha mencarinya dan menemukan Juno tidak sadarkan diri di dalam mobil. Dia menemukan jarum suntik dan tiba-tiba seseorang memukulnya. Pria itu membuang tas Yongha kemudian membawa mereka pergi. Yoonjae menemukan tas Yongha. Dia memberitahu Minho, Juno dan Yongha diculik, lalu polisi mencari mereka. Di sebuah gedung, Yongha sadar. Dia membuka ikatannya. Salah satu pria bertanya di mana gadis itu. Yongha memukul mereka dari belakang. Guys, seperti biasa terjadi perkelahian, tapi tentu saja Yongha kalah. Sokchol menghubungi, menyuruh membunuh mereka berdua. Para preman itu mau memukuli Yongha. Tiba-tiba Juno menyerang dan memukuli mereka. Pria itu mengancam akan melukai Yongha jika Juno mendekat. Juno mengangkatnya. Dia bertanya siapa yang menyuruhnya. Pria itu menjawab tidak tahu, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Juno mengambil ponselnya kemudian melukai pria itu. Juno mengatakan di kehidupan ini dia tidak akan membiarkan orang lain membunuhnya. Terdengar mobil polisi datang. Yongha sadar, dia bingung melihat apa yang terjadi, lalu terlihat polisi datang.
Di kantor polisi, mereka memberitahu Juno selamat dan para penculik dalam kondisi kritis. Mereka menetapkan Yongha sebagai saksi untuk diinterogasi sebagai tersangka. Yongha memberitahu bahwa dirinya diculik, apa yang dia lakukan untuk membela diri, tapi dia tidak ingat persis kejadiannya seperti apa. Di rumah sakit, Juno mengatakan seseorang mencoba membunuhnya sebanyak 2 kali. Pertama, insiden di Sungai Han, seseorang menyuntiknya. Minho memberitahu polisi sedang menyelidiki kasusnya. Juno mengatakan insiden ini membuktikan bahwa berada di samping Yongha adalah yang teraman. Minho memberitahu tidak bisa menjadikan Yongha pengawalnya karena peran pengawal adalah melindunginya dan itu sangat berbahaya untuk Yongha. Juno mengatakan ini adalah permintaan terakhirnya, kemudian memeluknya. Dia memberitahu waktunya hampir habis. Pada malam harinya, Juno datang ke telepon umum yang digunakan Sokchol untuk menghubungi nomor ponsel preman itu. Yunje berhasil mendapatkan rekaman kamera CCTV dari tos serba di dekat telepon umum. Dalam hatinya, Juno bertanya kenapa pria itu mau melukai dirinya dan Yongha. Di tempat yang lain, Sokchol mendengar bisikan yang menyuruhnya membunuh mereka berdua. Dia lari karena ketakutan, kemudian jatuh. Dan roh jahat masuk ke dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Yongha datang ke sidang disiplin. Mereka memperlihatkan video saat Yongha memelintir tangan Juno yang viral di media, menyebabkan orang-orang berdemo di depan kantor mereka. Pimpinannya bertanya apakah yang ada di video ini adalah dia. Yongha berusaha menjelaskan, tapi dia hanya diminta menjawab iya dan tidak. Dengan terpaksa, Yongha menjawab iya. Yongha diskor selama 3 bulan karena video itu. Pada malam harinya, Minho memberitahu bahwa Juno sakit tumor jantung. Dia meminta Yongha untuk menjadi pengawal Juno selama sebulan. Sebagai gantinya, dia akan membantunya untuk kembali bekerja dan membersihkan namanya. 한 달만 준호 곁을 그것만 해주시면 됩니다. Minho mengantar Yongha ke rumah Juno. Yongha bertanya apakah benar dia hanya punya waktu 1 bulan dan seseorang ingin membunuhnya. Juno menjawab iya, kemudian mengatakan jangan cemas, dirinya tidak bisa meninggalkan tempat ini selama Yongha ada di sini. Dia hanya bisa bertahan selama 1 bulan, karena itu dia minta Yongha untuk membantunya meninggalkan tempat ini dengan tenang. Keesokan harinya, Yongha mulai bekerja sebagai pengawal. Dia memakai pakaian pengawal dan memayungi Juno. Hari ini mereka akan membaca naskah drama sejarah Nakrang bersama-sama. Mereka semua meremehkan Juno karena semua orang tahu bahwa Juno tidak pernah main dalam drama sejarah. Namun saat Juno mulai membaca naskah bagiannya, semua orang terkejut lalu bertepuk tangan. 하늘이 사랑하는 자는 내가 아니 아우 호동 너다. Setelah selesai, Yunje memeluknya. Dia tidak menyangka Juno bisa membaca naskahnya hingga menumpahkan air minum. Yongha memberitahu akan mengambilkan pakaian ganti di mobilnya. Sementara itu, Taeju menemui Yisel. Yisel memberitahu Juno sangat hebat membaca naskahnya, kemudian mengatakan hidup Taeju sebagai aktor sudah berakhir. 정희슬. Taeju sangat kesal, dia melempar jaketnya. Sokchol menghampirinya, dia memperkenalkan dirinya dan mengajaknya berjabat tangan. Sambil berjabat tangan, dia menghipnotisnya. Sementara itu, Juno menghampiri Yongha. Yongha menemukan baju dengan noda darah yang dipakai Juno saat mereka diculik. Juno mengaku kalau baju itu bukan miliknya, namun Yongha tidak percaya. Dia membawanya untuk diperiksa. Juno berusaha menghentikannya, dia meraih tangannya. Dia sekarang tahu gelang Yongha adalah jimatnya. Dia teringat ketika Yongha menangis karena teman-temannya mengejeknya memakai kalung aneh. Ayahnya membuat kalungnya menjadi gelang agar Yongha mau memakainya. Tidak jauh dari mereka, Taeju mengendari mobilnya menuju ke arah Juno. Yongha tertabrak karena menyelamatkan Juno. Juno berusaha membangunkan Yongha.
Dalam keadaan tidak sadar, Yongha bermimpi. Suatu malam, Rita menyelinap masuk ke rumah Doha, sementara Doha kesulitan tidur. Saat memejamkan mata, dia selalu terbayang orang-orang yang dibunuhnya. Dia mendengar seseorang masuk, kemudian mengambil senjatanya. Rita mencoba membunuhnya, tapi gagal. Doha bertanya siapa yang mengirimnya, kemudian membuka penutup wajahnya. Rita mengatakan keluarga dan orang tuanya yang dia bunuh yang mengirimnya. Keesokan paginya, Doha membangunkan Rita. Dia langsung mencari pedangnya. Doha memberikannya dan langsung diambil oleh Rita. Doha merebutnya. Rita mengatakan dia sudah siap mati saat datang ke sini. Doha menarik pedangnya, lalu mengatakan terlalu mudah membunuh seseorang yang sudah siap mati. Kemudian dia pergi. Di rumah sakit, dokter berusaha menyelamatkan Yongha. Juno ingin menyelamatkannya, dia keluar dari tubuhnya. Kembali ke mimpi Yongha, Doha memberikan pedangnya dan pakaian pelayan. Dia menyuruh Rita memilih untuk menyerangnya dengan tangan terluka dan mati seperti anjing, atau dia mau bertahan hidup dan merencanakan masa depan. Rita menyuruhnya untuk membunuhnya sekarang. Doha mengatakan dia akan memberikan hukuman yang sesuai untuknya. Akhirnya Rita memutuskan mengambil pakaiannya. Beberapa hari kemudian, Doha mendatangi Rita yang sedang berlatih memanah. Dia memperlihatkan caranya memanah, kemudian mengajarkan Rita memanah. Walaupun dia tahu Rita berlatih memanah untuk membunuhnya, Doha memberitahu cara untuk membunuhnya, yaitu dengan membidik lehernya, bukan kepalanya. Jika membidik tubuhnya, bidik bagian tengahnya. Setelah itu, Doha menemui Yang Mulia. Dia memberikan hadiah tanah dan pasukan karena Doha berhasil menaklukkan kerajaan Gaya Agung. Doha mengatakan dia hanya mengikuti perintah ayahnya untuk memenuhi tugasnya sebagai putranya. Jadi dia meminta hadiahnya diberikan kepada ayahnya. Ayahnya bernama Soribu. Yang Mulia mengatakan dia sangat beruntung memiliki putra tiri seperti Doha. Tiba di rumahnya, Doha menerima hadiah atas kemenangannya dari ayahnya yang berisi buah beri. Doha memberitahu bijinya beracun, biasanya digunakan untuk melapisi kepala panah, dan mereka yang ingin mengakhiri hidup memakan buah beri ini. Selanjutnya Rita menyediakan makanan. Doha mencicipi semua makanannya sebelum dimakan oleh ayahnya. Setelah semua aman untuk dimakan, Doha meminta Rita keluar. Rita bertanya apakah ayahnya selalu menyuruh putranya memeriksa racun di makanannya. Pelayan itu memberitahu bahwa Doha adalah putra tirinya. Sambil makan, Soribu mengatakan tangan pelayan barunya seindah penampilannya. Ini pertama kalinya Doha menerima pelayan tanpa persetujuannya. Selanjutnya Rita disuruh pelayan lain untuk menemani Doha. Mereka berkuda kemudian masuk ke hutan. Doha meminta Rita untuk menunggunya. Di bawah pohon, Doha menumpuk batu sambil terus teringat orang-orang yang dia bunuh. Rita mendatanginya. Dia melihat Doha berdoa, kemudian bertanya dia sedang mendoakan siapa. Doha mengatakan dia melakukannya untuk rakyat Gaya yang tubuhnya tidak bisa ditemukan. Dari sini mereka bisa melihat negeri Gaya Agung. Misinya adalah menghancurkan Gaya Agung. Dia tidak punya pilihan selain memusnahkan pasukan pemberontakan Gaya Agung dan keluarganya untuk mengakhiri perang secepat mungkin. Dia harus berdoa untuk mereka agar suatu hari nanti dia bisa tidur nyenyak, bebas dari kebencian dan tangisan orang-orang yang dia bunuh. Meskipun dirinya meminta maaf, mereka tidak akan memaafkannya. Doha memanggil nama Rita. Dia mengatakan sudah tahu bahwa Rita adalah putri Jenderal Gaya Agung setelah melihat pedangnya. Doha meminta Rita jangan pernah memaafkannya. Kembali ke hutan, kuda mereka hilang dan tiba-tiba hujan turun. Mereka berteduh di dalam gua. Doha membuat api lalu meminta Rita mendekat agar dia tidak sakit dan bisa membunuhnya.
Doha mengatakan dengan Rita membunuhnya mungkin bisa mengakhiri penderitaan abadinya. Dia selalu harus mematuhi perintah ayahnya. Jika dia mati di tangan Rita, dia merasa sepadan untuk mati sebagai manusia. Rita tidak mau menghentikan penderitaan yang dirasakan Doha. Jika membunuhnya sekarang, dia tidak akan merasakan sakit. Rita menyuruhnya untuk tetap hidup apapun yang terjadi. Kelak, jika Doha sangat ingin bertahan hidup, dia akan membunuhnya. Di rumah, pengawal memberitahu Doha pergi dengan pelayan baru dan belum kembali. Soribu menyuruh untuk memeriksa secara diam-diam siapa pelayan itu. Kembali ke gua, Rita tertidur dan Doha menyelimutinya. Tidak lama kemudian dia tertidur di samping Rita. Juno tiba-tiba bangun, mengagetkan Mino dan Yunje. Dia langsung menanyakan Yongha. Mino memberitahu dia sudah tidak kritis. Juno langsung menuju ke kamarnya. Saat akan membunuhnya, tiba-tiba Yongha memanggilnya tuanku. 나으리. Tuanku adalah panggilan Rita kepada Doha. Mino masuk ke ruangan Yongha, namun tidak ada Juno. Di dalam mobil, Teju menangis mengetahui dirinya menabrak Yongha. Dia mengatakan tidak ingat apapun, kemudian bertanya di mana mereka. Sokchol memberitahu mereka akan pergi ke suatu tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Keesokan paginya, Yongha melihat berita Teju menjadi buronan setelah menabraknya. Dokter mengatakan dia hanya mengalami luka ringan, padahal itu adalah kecelakaan yang besar. Guys, ini mungkin karena jimat yang dia pakai ya. Di taman, Mino mengembalikan gelangnya yang pecah. Dia menemukannya di TKP kecelakaan Yongha. Mino minta maaf pada Yongha karena dia hampir mati, lalu memberitahu Juno baik-baik saja. Sepanjang malam, Juno melihat Yongha dari luar. Dia merasa ragu untuk membunuhnya. 여기서 밤잘 거예요. Beberapa hari kemudian, Yongha keluar dari rumah sakit. Dia datang ke rumah Juno dan menemukan pil pereda nyeri di lantai. Yongha melihat Juno di tangga, lalu memeriksa denyut nadinya, kemudian bertanya berapa banyak obat yang dia minum. Juno mengatakan dia terus meminumnya, tapi rasa sakitnya tidak hilang. Guys, ini seharusnya dia minum cuma boleh 1 pil per 12 jam. Juno bertanya siapa dia, 1500 tahun yang lalu, dan sekarang dia selalu membuatnya lemah dan ragu. Yongha mengatakan dia ada di sini untuk menyelamatkan nyawanya dan menyemangatinya untuk bertahan, lalu mengantar Juno ke tempat tidurnya. Juno memberitahu bahwa keadaannya sudah membaik, kemudian menyuruh Yongha pulang. Sebelum pulang, Yongha mengingatkan untuk makan. Setelah makan, Yunje mendengar Juno mengatakan bahwa Yongha sangat mirip dengan Rita dan hanya dia satu-satunya reinkarnasi Rita yang ingat padanya. Yunje memberikan jadwal kegiatannya, kemudian bertanya siapa Rita. 한리타 씨가 누군데요? Juno memberitahu dia adalah orang yang mengurungnya di sini. Di kamar Doha, dia teringat saat di gua bersama Rita. Malam itu adalah tidur pertamanya setelah sekian lama, dan Rita melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Pelayannya datang, dia mengantarkan akar akorus atas permintaan Rita untuk menenangkannya agar dia bisa tidur. Keesokan paginya, Rita diberitahu Doha pergi berperang. Sepanjang hari, Rita menunggu dengan perasaan khawatir. Guys, udah mulai tumbuh nih benih-benih cintanya. Pada malam harinya, Rita menyambut kedatangannya. Doha memberitahu ayahnya bahwa dia telah kembali dan berhasil melindungi dinding perbatasan yang diserang. Setelah Doha pergi, pengawalnya memberitahu bahwa pelayan itu sangat mirip dengan Rita, putri Jenderal Gaya Agung. Berarti Doha membiarkan putri seorang pengkhianat masuk ke rumahnya. Dia akan menjadikan Rita jebakan untuk Doha. Doha menemui Rita. Dia memberikan biji teratai untuk balas budi akar akorus yang diberikan Rita. Dia memberikannya untuk mengingatkan Rita agar dia tetap kuat seperti biji teratai yang bisa bertahan 1000 tahun tanpa membusuk. Guys, yang tadi itu mimpi Yongha ya. Dia ketiduran di dalam bis dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Selanjutnya pengacara Mino bernama Kyongse bertanya mengenai pakaian Juno yang ada noda darahnya.
Yongha memilih untuk tidak memberitahu yang sebenarnya agar Juno tidak diselidiki oleh polisi karena waktu Juno tidak banyak. Kyung-se datang ke rumah sakit untuk bertanya pada pelaku yang menculik Juno mengenai pakaian itu. Ternyata pelaku penculikannya melarikan diri. Dia dibebaskan oleh Sok-chol. Kyung-se mengejar Sok-chol namun kehilangan jejaknya. Kyung-se melaporkan pada Mino pelaku penculikannya menghilang dan memberitahu dia melihat Sok-chol. Di rumah Juno, dia bertanya apa yang Yongha lakukan di sini. Yongha memberitahu Mino memintanya untuk menjaganya 24 jam sehari karena pelaku yang menculiknya kabur. Saat Yongha tertidur pulas, Juno memandanginya. Dia bertanya apakah Yongha memang mengingatnya atau hanya kebetulan saja. Keesokan paginya Yisel datang. Dia membawakan makanan kesukaan Juno. Juno menyuruh Yisel untuk menyingkirkannya. Yisel melihat Yongha dan bertanya siapa dia. Yongha memberitahu bahwa dia adalah pengawal Juno. Yisel minta Juno untuk menyuruh Yongha pergi. Juno meminta Yongha jangan pergi, namun Yongha tetap pergi. Jadi Juno menjatuhkan gelasnya, kemudian menyuruh Yisel pergi sekarang. Yisel mengatakan dia tampak seperti orang yang sangat berbeda sekarang, tapi itu malah membuatnya semakin menyukainya, kemudian pergi. Setelah Yisel pergi, Yongha membersihkan pecahan gelasnya dibantu oleh Juno. Yunjae datang. Dia melihat makanan kesukaan Juno, kemudian bertanya bagaimana jika dia ketahuan identitas aslinya setelah memecahkannya. Yongha bertanya apa maksudnya. Yunjae berusaha mengalihkannya tapi malah memberitahu bahwa ada orang lain yang sangat disukai oleh Juno. Setelah itu mereka datang ke tempat latihan memanah. Yunjae memberitahu mereka akan latihan memanah bersama-sama untuk drama Nakrang. Yongha mengatakan dia pernah melihat latihan memanah dalam mimpinya. Mimpinya sangat menyedihkan karena dia jatuh cinta pada tuannya. Di tempat latihan, Yisel lebih dulu memanah. Saat giliran Juno, Yongha teringat doha. Juno melakukannya dengan sempurna. Padahal awalnya mereka semua meremehkannya. Setelah selesai, Yongha bertanya bagaimana dia bisa memanah, padahal baru melakukannya untuk pertama kalinya. Juno mengatakan dia memang sudah lama tidak melakukannya. Dirinya adalah yang dia panggil tuan saat di rumah sakit. Juno balik bertanya apakah dia melihat dirinya di dalam mimpinya. Yongha mengatakan pria itu bukan dia, pria itu hanya mirip dengannya. Kenapa dia sangat mirip dengannya, membuatnya bingung. Doha yakin Yongha melihat dirinya di dalam mimpinya. Tiba di depan kantor, Minho mengajak Yongha bicara di dalam kantor. Di lift, Hain bertanya kenapa dia di sini. Juno menjawab apakah dia akan membantunya jika diberitahu. Hain mengatakan dia akan membantunya kembali ke tempat asalnya, kemudian menempelkan jimat pengusir hantu. Yongha memelintir tangannya dan mencegah Juno agar tidak membalasnya. Di ruangan Mino, tiba-tiba Juno pingsan dan denyut nadinya tidak ada. Saat akan melakukan CPR, Doha muncul di hadapannya. Yongha memanggilnya Tuan. Mino membangunkan Juno. Juno membuka matanya kemudian memberitahu dia hanya merasakan pusing sesaat. Yongha dengan wajah bingungnya memeriksa denyut nadi Juno, kemudian minta izin pulang. Tiba di depan rumahnya, Yongha izin cuti selama beberapa hari. Sementara Mino mengajak Juno ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi kesehatannya, namun Juno menolaknya. Dia bilang tadi adalah kejadian tidak terduga, membuat Yongha tahu siapa dirinya sebenarnya. Jawaban Juno membuat Mino bingung. Di rumahnya, Yongha bertanya-tanya kenapa Tuan yang ada di dalam mimpinya muncul di hadapannya, hingga dia tertidur dan bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Rita menyediakan makanan untuk Doha dan ayahnya. Soribu mengatakan awalnya tangannya terlihat gemetar, cedera bahunya karena ditikam pasti sudah membaik. Terdengar pengawalnya menggeledah kamar Rita. Soribu memberitahu beberapa barang di rumahnya menghilang.
Rita duduk dengan tangan terikat. Mereka menemukan perhiasan yang hilang di kamar Rita. Dia menyuruh mereka membawanya ke gudang dan memukulinya sampai mengaku. Soribu mengatakan dia gadis yang gigih. Mereka tidak mendengar satu tangisan pun. Pengawalnya masuk memberikan selembaran yang berisi pengumuman mencari Putri Jenderal Gaya Agung. Soribu menyuruh pengawalnya untuk membawa orang yang mengenali wajah Putri Jenderal Gaya Agung besok pagi. Dia mau memeriksa apakah pelayan itu adalah Putri Jenderal Gaya Agung. Doha datang ke gudang. Mereka bertemu pengawalnya. Doha memohon agar dia membiarkan mereka pergi. Tapi pria itu tidak mau karena dia menyadari Rita adalah Putri Jenderal Gaya Agung. Akhirnya Doha membunuhnya. Mereka berkuda, kemudian Doha menunjukkan jalan menuju ke Gaya Agung. Rita bertanya kenapa dia membunuh pengawalnya. Doha menjawab, jika tidak membunuhnya, orang-orang akan tahu identitas Rita yang sebenarnya dan dia akan mati. Sejak bertemu dengannya, Doha ingin mencapai sesuatu bersamanya dan meminta Rita melakukan apapun untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, Yongha menemui dokter. Dia takut menjadi gila karena tidak bisa membedakan antara mimpi dan kehidupan nyatanya. Sementara Juno datang ke kuil, dia bertemu Hain. Kepala biksu bernama Bante menemuinya. Juno marah karena hampir kehilangan tubuhnya. Bante mengatakan jika roh jahat menempel pada manusia, artinya manusia itu adalah sumber kebenciannya. Juno menghancurkan keramik di hadapan mereka dan meminta mereka agar jangan ikut campur. Dia memberitahu ingin menyelesaikan kebenciannya lalu pergi. Bante memberitahu kebencian bukan hanya tentang balas dendam. Dia harus menyelidikinya dengan hati-hati. Pada malam harinya, Yongha minum dengan Nayeon karena dia sangat bingung dengan arti mimpinya. Tiba-tiba Yunjae menghampiri Nayeon. Dia memperkenalkan dirinya, kemudian menyuruhnya menandatangani surat perjanjian kerahasiaan. Nayeon tidak boleh memberitahu siapapun mengenai hubungan Juno dengan Yongha. Juno berusaha membunuhnya lagi, tapi dengan cepat Yongha menangkis tangannya. Dia memanggilnya Tuan, kemudian berjalan dan diikuti oleh Juno yang terus memandanginya dari belakang. Yongha bertanya kenapa dia terus mengikutinya. Juno memintanya memperhatikan jalannya. Benar aja guys, Yongha kesandung dan Juno menariknya ke dalam pelukannya hingga mereka bisa mendengar suara detak jantung. Keesokan harinya Mino memberitahu bahwa pelaku penculikannya kabur. Jadi dia memutuskan tinggal dengan Juno untuk sementara waktu. Juno memberikan foto dalang penculikan dan ponsel milik penculiknya. Di kantor, Mino memperlihatkan fotonya pada Kyungse. Mereka berdua tahu bahwa itu adalah Sokchol. Mino minta Kyungse mencari tahu keberadaan Sokchol. Di parkiran, Sokchol menghubungi Kyungse. Dia mengajaknya bertemu. Di rumah Juno, Yongha mengambil barang-barangnya. Yongha memberitahu tidak bisa menjaganya selama 24 jam. Kemudian menjelaskan memimpikan seseorang yang mirip dengannya. Pada hari dia pingsan, pria dalam mimpinya muncul di depan matanya. Itu sebabnya dia mengambil cuti dan pergi ke dokter. Yongha minta maaf karena mengira Juno adalah pria di dalam mimpinya saat mabuk kemarin. Di depan rumah, Yongha memberitahu tidak bisa menjaga Juno selama 24 jam. Mino bertanya apa yang terjadi pada mereka, kenapa Juno sangat terobsesi padanya, dan dia bilang bahwa Yongha melihat identitas aslinya. Mendengar ucapannya, Yongha langsung teringat Hain. Dia bertanya pada resepsionis di kantor Mino buku daftar tamu. Wanita itu memberitahu seorang biksu pernah datang mencarinya. Yongha berusaha menghubungi nomornya. Pesan suaranya menyebutkan kuil Oksam. Di tempat yang lain, Kyungse sedang menuju ke tempat pertemuannya dengan Sokchol. Dia mengemudi sambil menelpon. Tiba-tiba dia menabrak seseorang. Pria itu adalah Taeju. Sokchol muncul, Kyungse minta bantuannya untuk membuang jasadnya. Mereka membuangnya ke sungai.
Di kuil Oksam, Yongha bertemu Hain dan Bante. Bante melihat jimat Yongha hilang. Dia menjelaskan biji teratai itu adalah jimatnya. Bante tidak tahu siapa yang membuatnya. Namun pada akhirnya jimat selalu menemukan pemilik sahnya. Gelang biji teratainya berfungsi untuk melindunginya dari energi atau roh jahat dan menutupi mata dan telinganya agar tidak melihat roh. Yongha teringat saat mendengar detak jantungnya. Juno mengatakan bahwa itu bukan detak jantungnya. Dia tidak hidup, dia hanya meminjam tubuh Juno. Selanjutnya Yongha mengajak Juno bertemu. Saat bertemu, Juno membuktikan bahwa dia bukan manusia dengan mematikan lampu. 네가 그런 거야? Lalu menjelaskan bahwa dia adalah poltergeist yang terjebak di dunia ini selama 1500 tahun. Itu sebabnya dia butuh bantuannya. Dia ingin tahu bagaimana dia mati. Hanya Yongha yang tahu jawabannya karena dulu dia adalah istrinya. Yongha tidak percaya. Juno membuktikannya dengan menyebutkan kejadian yang pernah terjadi dalam hidup Yongha. Mendengarnya bukan malah membuat Yongha percaya, tapi malah membuatnya berpikir bahwa Juno adalah penguntitnya. Tiba di rumahnya, Mino mengajaknya bicara. Dia menanyakan sikapnya yang eksentrik dan obsesinya pada Yongha. Mino akan menjauhkan Yongha darinya jika keadaannya semakin parah. Juno kesal, tanpa sengaja dia memainkan lampu. Dia memohon agar kakaknya menganggap perubahan sikapnya hanya karena dirinya sedang sakit. Di kamarnya, Juno melihat bekas lukanya makin gelap. Mendekati hari ulang tahun Yongha. Keesokan paginya, Yunjae menjemput Yongha untuk menemui Juno. Yongha bertanya siapa yang dia maksud wanita lain yang disukai Juno. Yunjae memberitahu mantan pacar Juno sangat mirip dengannya. Yongha menyebutkan nama Rita, membuat Yunjae terkejut. Yunjae meminta Yongha memberinya kesempatan karena dia hanya menyukai satu wanita selama 1500 tahun. Tiba di sana, Juno memperlihatkan bunga lili air kuning, bunga yang mewakili keluarganya dan terukir di pedang ayahnya. Mimpinya mengenai kehidupan masa lalunya 1500 tahun yang lalu benar-benar terjadi. Dari semua reinkarnasi, hanya dia yang mengingatnya. Juno memberitahu ingin mengakhiri lingkaran abadi tidak berujung yang mereka alami. Jadi Yongha harus mencari tahu penyebab kematiannya. Yongha mengatakan bahwa dirinya bukan Rita, wanita dari 1500 tahun yang lalu, kemudian pergi meninggalkan Juno. Guys, adegan selanjutnya kembali ke Doha dan Rita ya. Doha memberikan pedangnya pada Rita. Tiba-tiba prajurit Shoribu datang. Doha menghabisi mereka, namun sial, dia terkena panah saat melindungi Rita. Setelah sadar, Doha bertanya di mana Rita. Ayahnya menjawab dia telah membunuhnya demi kebaikannya karena dia adalah putri seorang pengkhianat. Doha mengatakan dia tidak mau hidup sebagai putra ayahnya lagi. Shoribu menyuruh pintu dibuka, kemudian mengatakan jika bukan karena dirinya, dia pasti sudah mati karena menggigit lidahnya. Pengawalnya membawa seorang pelayan yang pernah bekerja di rumah Jenderal Gaya Agung. Pelayan itu membenarkan bahwa dia adalah putri Jenderal Gaya Agung. Shoribu mengatakan semua orang di sini adalah saksi, kemudian menyuruh Doha membunuh Rita. Karena Doha diam saja, Shoribu membunuh semua saksi. Sekarang hanya mereka yang tahu identitas Rita yang sebenarnya. Shoribu menyuruh Doha memilih membunuh Rita atau menikahinya agar bisa dia manfaatkan. Doha memilih menikahi Rita karena itu adalah satu-satunya cara agar Doha bisa menyelamatkan Rita. Shoribu menyuruh Doha memberikan pakaian terbaik dan melayaninya dengan sepenuh hati karena dia adalah wanita bangsawan. Di dalam kamar, Doha memberitahu jika mereka menikah, ayahnya tidak akan mengungkap identitasnya pada siapapun selama dirinya mengikuti perintahnya, dan Rita tidak perlu dikejar-kejar karena dianggap pengkhianat. Yunjae membangunkan Yongha karena mereka sudah sampai di depan rumah. Di kantor Mino, Kyungshae datang dengan Sokchol. Sokchol mengatakan
Dia tahu apa yang terjadi pada Juno. Penampilannya jelas seperti adiknya, tapi dia pasti merasa asing dengannya dan bertanya-tanya kenapa tiba-tiba Juno sangat terobsesi dengan Yongha. Sokchol menyuruh Mino menanyakan pertanyaan rahasia yang jawabannya hanya diketahui oleh dia dan Juno asli. Jika dia tidak bisa menjawabnya, itu berarti dia bukan Juno. Guys, selanjutnya kita masuk ke mimpi Yongha lagi ya. Soribu menyuruh Doha berperang, padahal luka di punggungnya belum sembuh. 다녀오겠습니다. Rita membereskan ruangan Doha dan menunggunya hingga ketiduran. Doha bertanya kenapa dia di sini. Rita ingin membantunya karena dia terlihat tidak sehat. Dia bertanya kenapa tangannya panas sekali, kemudian menyentuh keningnya. 열이 있는 것 같은데. Doha mengatakan dia tidak perlu berpura-pura mengkhawatirkannya, kemudian menyuruhnya keluar. Tiba-tiba terdengar Doha jatuh. Tabib mengatakan dia bekerja terlalu keras sebelum luka panahnya diobati. Demamnya sangat tinggi, mungkin dia tidak akan bangun lagi. Soribu menyuruh Rita menjaganya. Jika Doha tidak bangun, dia tidak punya alasan untuk membiarkannya hidup. Rita merawatnya sepanjang malam. Saat mengangkat selimutnya, dia melihat belati di sampingnya. Rita ingin membunuhnya, tapi kali ini alasannya bukan karena dia ingin balas dendam, melainkan karena dia tidak ingin Doha diseret seperti anjing oleh ayahnya dan dirinya menjadi belenggunya agar Doha mau menuruti perintah ayahnya. Namun Rita tidak sanggup melakukannya. Saat bangun, Doha melihat belatinya, kemudian bertanya pada pelayannya apakah dia yang berada di sisinya selama ini. Pelayannya memberitahu calon istrinya tidak tidur sedetik pun dan mengurusnya dengan penuh cinta. Doha mendatangi Rita. Dia memberitahu keadaannya sudah membaik, kemudian bertanya kenapa dia melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Rita memberitahu dia sangat ingin membunuhnya, tapi dia lebih merasa khawatir Doha tidak bangun lagi. Dia minta Doha berjanji jangan menghilang dari hadapannya, dan dia merasa lega melihatnya di sini. Doha meraih tangannya, dan Yongha terbangun dari mimpinya. 꺼버렸네. Dia teringat ketika Doha memegang tangannya, kemudian menangis. Selanjutnya Yongha diundang makan siang oleh Mino. Mino memberitahu bahwa Juno tidak terlalu suka hidangan laut karena saat masih kecil dia pernah memanjat batu untuk mengambil kerang dan jatuh ke laut. Mino bertanya apakah Juno ingat kejadian itu. Yongha menendang kakinya agar dia menjawabnya. 어, Setelah makan, Mino menyuruh Juno mengantar Yongha pulang. Dia sedih karena jawaban Juno salah. Yang jatuh ke laut adalah dirinya, bukan Juno. Dalam perjalanan pulang, Yongha minta maaf atas semua ucapannya kemarin. Dia akan terus bermimpi karena dia penasaran bagaimana hubungannya dengan Rita akan berakhir. Keesokan harinya mereka datang ke perpustakaan. Juno menceritakan mengenai 18 reinkarnasi kehidupan Yongha. Yongha melihat selama 18 reinkarnasi dirinya, semua mati muda. Dia menduga mungkin karena masa hidup rata-rata singkat pada waktu itu. Yongha bertanya apakah dia ingat semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Dia mencoba menanyakan kejadian saat dia masih kecil, di hari olahraga sekolah. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya sedang bekerja, jadi dia sendirian. Juno mengatakan dia melihat gadis kecil itu menangis tanpa henti. Yongha sangat bersyukur karena dia selalu ada bersamanya, seperti dewa pelindungnya. Di kantor polisi, mereka menemukan identitas pria di kamera CCTV. Dia adalah Sokchol. Sokchol pernah dipenjara karena penggelapan, penipuan, judi, dan penggunaan narkoba ilegal. Guys, dulu Sokchol adalah salah satu pendiri Beginning Entertainment, perusahaan milik Mino. Detektif menerima telepon. Dia diberitahu bahwa jasad Taeju ditemukan. Di kantor Mino, Yisel minta agar Mino memecat Yongha sebagai pengawal Juno. Guys, Yisel masih berusaha agar dia bisa kembali bersama Juno.
Mino memperlihatkan foto perselingkuhan Yisel dengan Taeju. Dia akan menyebarkan foto ini. Kemudian dia menghidupkan televisi. Media sedang memberitakan mengenai kematian Taeju. Mino minta Yisel mengurusi dirinya sendiri karena mantan dia meninggal. Di mobil, Mino menyuruh Kyungse jangan sampai media menyebutkan namanya dan Juno terkait kematian Taeju. Tiba di motel, Sokchol memberitahu adiknya dirasuki roh jahat. Dia membuktikannya dengan menyebutkan bahwa waktu Juno hanya tersisa 1 bulan. Seharusnya dia tidak bisa bergerak di rumah sakit. Selain itu, nada bicaranya aneh dan tatapan matanya dingin. Penyakitnya karena roh jahat. 멋대로 넘겨짚지 뭐. Jika roh jahat itu meninggalkannya, adiknya bisa selamat. Sokchol menunjukkan tanda di dadanya. Saat roh jahat merasuki, dia meninggalkan tanda unik seperti yang ada di dadanya. Sokchol memberitahu punya pengalaman yang sama dengan adiknya. Hanya dia yang tahu cara menyelamatkan Juno. Mino tidak percaya, dia pergi meninggalkannya. Di rumah Juno, polisi datang memberitahu mengenai kematian Taeju. Mereka menduga Taeju mengakhiri hidupnya karena mereka menerima surat wasiat yang dikirim via pos. Dan sekarang mereka sedang melakukan penyelidikan. Setelah polisi pergi, Mino datang. Mino melihat tanda di dekat lehernya. Saat ingin melihatnya lebih jelas, Juno menampik tangannya. 왜 이렇게 예민해? Yongha berusaha mencairkan suasana, kemudian dia mengajak Juno bicara di luar. Di taksi, Yongha juga melihat tanda di dekat lehernya. Tiba di kantor damkar, teman-temannya merayakan ulang tahun Yongha, walaupun ulang tahunnya masih 2 minggu lagi, karena mereka semua tidak bisa berkumpul di hari ulang tahunnya. 고맙습니다. Mereka memberikan hadiah tiket wahana permainan. Keesokan harinya, Yoonjae dan Juno sudah ada di depan pintu. Juno ingin ikut agar bisa melindungi Yongha, karena Yongha dalam bahaya semakin mendekati hari ulang tahunnya. Yongha menyuruh Juno memakai topeng agar para fansnya tidak tahu. Yongha mengajaknya naik wahana kora-kora dan roller coaster. Juno mengajak mereka pulang karena tempat ini sangat berbahaya. Maklum ya guys, 1500 tahun yang lalu gak ada wahana kayak gini. Dia lupa memakai topengnya. Fans yang melihatnya langsung teriak. Yongha buru-buru menarik tangannya, mengajaknya lari menghindari para fansnya hingga masuk ke rumah hantu. Juno bertanya tempat apa ini. Yongha memberitahu ini adalah rumah hantu. Tiba-tiba muncul hantu yang mengagetkan mereka. Setelah menutup pintunya, mereka tertawa. Kocak ya guys, hantu beneran takut sama hantu bohongan. Selanjutnya Mino menemui Sokchol. Sokchol menyuruh membunuh Yongha jika dia ingin adiknya hidup. Roh jahat di tubuh Juno diciptakan oleh Yongha saat dia melakukan dosa besar di kehidupan sebelumnya. Dia adalah poltergeist yang berubah menjadi roh jahat. Dia memilih manusia yang dekat dengan Yongha. Kebetulan orang itu adalah Juno. Oleh sebab itu, Juno terobsesi pada Yongha. Yongha juga tahu mengenai roh jahat itu dan membantunya untuk mengambil tubuh Juno agar mereka bisa tetap bersama. Roh jahat akan menghilang saat tidak lagi memiliki tujuan, jadi dia harus membunuh Yongha. Sementara itu, Yongha tiba di rumahnya. Sebelum mereka berpisah, Yongha mengajak foto bersama untuk kenang-kenangan. Mereka berdua tersenyum melihat hasilnya. Keesokan harinya, Sokchol menyapanya. Dia mengingatkan bahwa Yongha pernah menyelamatkannya saat kebakaran. Dia mengucapkan terima kasih karena Yongha sudah menyelamatkannya. Setelah itu, Yongha bertemu dengan Mino. Dia minta tolong pada Yongha. Dia ingin mengadakan perjalanan perpisahan dengan Juno dan menghabiskan sisa waktu yang dia punya bersamanya agar dia bisa melepaskannya tanpa penyesalan. Karena Juno tidak suka jika mereka pergi berdua saja, jadi dia minta Yongha yang mengajaknya dan jangan beritahu bahwa dia ikut. Di rumahnya, Nayeon bertanya apakah benar Juno kerasukan.
Dia tahu dari Yunjae. Sekarang Yunjae dan Nayeon sudah berpacaran. Nayeon menyuruhnya untuk melakukan pengusiran setan atau membeli jimat. Tiba-tiba Juno mengirim pesan mengajaknya bertemu. Sebelum pergi, Yongha memberitahu Nayeon bahwa dia akan segera pergi, jadi biarkan dia menikmati ketenangan selama sisa waktunya. Saat bertemu Juno, Yongha mengajaknya pergi bersama agar dia bisa mempersiapkan diri melepaskan kepergiannya. Juno setuju melakukannya. Yongha minta Juno untuk berjanji. Selanjutnya Juno memberitahu bahwa dia tidak butuh lagi mengetahui penyebab kematiannya untuk mencabut kutukannya. Jadi Yongha tidak perlu bermimpi lagi. Keesokan harinya mereka siap-siap berangkat kemah. Juno melihat seseorang mengawasi mereka. Ternyata Yisal. 여긴 무슨 일이지? Yisal mengatakan karirnya hancur semenjak foto perselingkuhannya dengan Taeju tersebar. Dan media selalu menyebutkan bahwa Taeju mengakhiri hidupnya karena dirinya. Padahal Taeju tidak akan mati jika bukan karena Juno dan kakaknya. Namun media sama sekali tidak menyebutkan nama mereka terkait matinya Taeju. Yisal mengatakan dia tidak akan mati sendirian seperti Taeju. Jika dia gagal membangun kembali citranya, dia akan membunuh semua orang termasuk Juno, kakaknya dan pengawalnya. Di mobil Juno menghidupkan musiknya, kemudian mengatakan ini adalah pertama kalinya mereka bepergian dan menghabiskan waktu bersama. Yongha mengajaknya bersenang-senang karena ini adalah terakhir kalinya mereka bepergian. Tiba di tempat kemah, Mino sudah menunggu mereka. Yongha minta maaf karena tidak memberitahunya. Kakaknya ingin menghabiskan waktu menyenangkan bersamanya untuk terakhir kalinya. Mino menyuruhnya makan, namun Juno hanya diam saja. Jadi Yongha memasukkan daging ke mulutnya. 먹어봐. 맛있지? Selesai makan, Mino mengajak Juno bicara berdua saja. Dia memberinya kopi, kemudian menyuruhnya meminum kopinya. Mino merasa menyesal tidak pernah menghabiskan waktu bersama adiknya saat dia sehat. Setelah orang tua mereka meninggal, teman-teman mereka sering mengejek karena tidak memiliki orang tua. Sejak hari itu, dia berjanji apapun yang terjadi, dia akan menjaga agar adiknya tetap aman. Dia tidak tahu bagaimana bisa bertahan hidup tanpanya. Juno meminta kakaknya hidup dengan baik setelah dia tidak ada. Tiba-tiba kepalanya pusing. Mino memberi obat ke dalam minumannya. Dia mengatakan akan mengembalikan tubuhnya walaupun harus mencelakai Yongha. Yongha terbangun. Mino mengajaknya mencari Juno hingga mereka berada di tebing. Juno bangun mendengar suara Yongha memanggilnya. Dia kembali ke tenda namun hanya menemukan ponsel Yongha. Di ujung tebing, Mino minta maaf, kemudian mengatakan ini semua terjadi karena karma dari kehidupan dia sebelumnya, lalu mendorongnya. Yongha minta tolong, lalu memejamkan matanya. Mimpi lagi nih guys, kali ini Rita lagi termenung di kamarnya. Dia merasa bersalah pada orang tuanya karena akan menikahi musuhnya. Musuh yang selalu mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dan dia tidak bisa membunuhnya. Tapi dia malah memberikan hatinya. Apakah dia boleh melanggar hukum moral seperti ini? Pada malam harinya, Doha meminta Rita pergi. Ayahnya menempatkan prajuritnya di jalan menuju ke Gaya Agung. Jadi dia harus menuju ke arah utara. Orang-orang Gaya telah pindah ke pantai utara. Mulailah hidup baru di sana. Setelah bertemu dengannya, dia ingin hidup. Jadi dia lebih suka melepaskannya daripada menjadikannya belenggunya. Rita mengatakan tidak masuk akal jika dia mau melepaskannya saat dia ingin hidup. Rita mengajaknya taruhan. Jika Doha bisa melewati jalan ini tanpa melihat ke belakang, itu artinya dia benar-benar ingin Rita pergi. Rita melempar batu agar Doha melihat ke belakang, kemudian dia memeluknya dari belakang. Akhirnya Doha membalikkan tubuhnya, kemudian mencium Rita. Keesokan harinya, Rita bersenandung, sementara Doha tidur di pangkuannya. Saat Doha memegang tangannya, Juno meraih tangan Yongha.
Dia membantunya naik ke atas. Yongha mengatakan dia adalah dewa pelindungnya. Dia meminta agar Juno bisa bersamanya sedikit lebih lama. Juno bertanya pada dirinya apakah dia bisa membunuhnya. Juno membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa Yongha gegar otak ringan. Juno bertanya apakah Mino yang mendorongnya. Yongha membenarkan, kemudian memberitahu Mino mengatakan bahwa semua insiden ini karena perbuatannya di masa lalu. Bagaimana Mino bisa tahu mengenai kehidupan masa lalunya? Tiba-tiba Mino muncul dan Juno langsung mengejarnya. 너 뭐야? Juno bertanya kenapa dia mencoba membunuh Yongha dan tahu tentang kehidupan masa lalunya. Mino mengatakan dia hanya ingin menyelamatkan adiknya. Jika Yongha mati, adiknya bisa kembali. Dia tidak punya pilihan. Juno memberitahu tidak ada kehidupan yang diciptakan dengan membunuh orang lain. Dia hampir membunuh Yongha yang berusaha keras menyelamatkan adiknya di Sungai Han, dan Juno adiknya sudah mati. Dia sudah melihat sendiri jasadnya saat dokter menyatakan adiknya sudah meninggal. Mino mengatakan berarti yang dia katakan bohong. Terlihat Yongha mendengar percakapan mereka dan Mino pergi saat Juno tidak melihatnya. Di rumahnya, Juno memberitahu bahwa Yongha akan mati sebelum usianya 30 tahun. Itu adalah kutukannya yang terulang selama 18 kali reinkarnasi. 18번의 이전생에서부터 봐. Sokchol mencoret tanggal 1 di kalendernya. Tanggal 12, Yongha akan ulang tahun yang ke-30. Sokchol mengatakan sebentar lagi hidup dia segera berakhir. Terlihat bayangan roh Soribu di dinding. Mino masuk ke kamarnya, bertanya apakah dia berbohong. 다 거짓말이었어? Sokchol mengatakan bekas mengerikan di dadanya akan hilang hanya setelah Yongha mati. Dia mendorongnya lalu memberitahu ada banyak orang yang akan membunuh Yongha. Mino memukulnya kemudian lari. Dia berusaha memberitahu Juno tapi gagal karena Sokchol menangkapnya. Kembali ke Juno, dia memberitahu menyaksikan semua kematiannya di masa lalu. Saat itu dia menyadari Rita mengulangi kematiannya selama 1500 tahun. Doha berada di sisinya menyaksikan semuanya dan tidak berdaya melihatnya mati. Itulah kutukan yang mereka bagi bersama. Jadi guys, Doha pikir jika dia membunuh Yongha lebih dulu, mereka bisa mengakhiri kutukannya. Doha bisa pergi dari dunia dan Rita melewati usia 30 tahun jika dia bereinkarnasi. Juno mengatakan dia telah mengalami beberapa kecelakaan semakin dekat dengan tanggal ulang tahunnya. Mulai dari diculik, ditabrak, dan didorong. Itu semua bukan kebetulan. Seseorang menghubungi. Dia memberitahu keadaan Mino. Di rumah sakit, mereka melihat Mino dalam keadaan kritis. Detektif memberitahu mendapatkan telepon dari pemilik motel bahwa seorang pria terluka. Tidak ada CCTV di motel itu, jadi mereka masih menyelidikinya. Kyongse datang untuk melihat keadaan Mino, tapi dilarang masuk oleh suster. Kyongse mengatakan pasti orang itu yang melakukan semua ini kemudian pergi. Juno yang melihatnya mengikutinya. Dia bertanya apakah Kyongse tahu apa yang terjadi pada Mino. Kyongse mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Juno melihat asap hitam keluar dari tubuhnya, lalu mengatakan dia pernah membunuh orang. Kyongse mengaku bahwa dia tidak sengaja membunuh Taeju. Pria itu memancingnya masuk ke dalam perangkapnya. Dia yang mendorong Taeju ke jalan. Pria itu memanfaatkannya untuk membunuh Taeju. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada Mino. Tiba-tiba pot jatuh. Terlihat Sokchol ada di atap. Saat Juno tiba di atap, Sokchol sudah tidak ada. Di dalam mimpi Yongha, Rita mencoba makanan menggantikan Doha sebelum dimakan oleh Soribu. Soribu mengatakan setelah menikah besok, Doha akan pergi berperang sehari setelahnya. Doha harus mati dalam kejayaan di pertempuran besar itu. Soribu memberitahu karena dia berpikir Rita memusuhi Doha karena telah membunuh orang tuanya. Rita memandangi bayangan Doha. Dalam hatinya dia mengatakan mereka menikah atau tidak
hanya kematian yang menanti Doha. Sementara Doha memandang pakaian perang dan pedangnya, dia berjanji akan kembali pada Rita hidup-hidup. Keesokan harinya mereka menikah. Setelah menikah, Doha memberikan kalung biji teratai yang akan melindunginya dari semua hal jahat di dunia ini. Mulai sekarang dan selamanya, dia adalah satu-satunya istri, bahkan jika kematian memisahkan mereka. Yongha terbangun. Dia berada di mobil dalam perjalanan pulang dengan Yoonjae. Yoonjae meminta Yongha membuka laci dashboard. Minoh memberikan gelang. Dia berusaha mencari gelang seperti milik Yongha yang rusak saat menyelamatkan Juno. Yongha mengambil gelangnya yang rusak. Dia teringat ketika Doha memberikan kalung pada Rita. Yongha menemui Bante. Dia menunjukkan kalungnya yang rusak dan memberitahu mengenai mimpinya. Lalu bertanya apakah dia punya karma dari kehidupan lampau yang tidak dia sadari. Apa salahnya di kehidupan sebelumnya yang membuatnya dan orang-orang di sekitarnya tersiksa seperti ini? Bante bertanya bagaimana perasaannya pada poltergeist itu. Mungkin semua yang terjadi padanya sekarang bisa menjadi kesempatan bagi dia untuk bebas dari karma tidak berujung ini. Bante tidak punya jawaban untuk pertanyaan Yongha. Dia minta Yongha untuk memberanikan diri menghadapi dosanya dan lihat ke dalam hatinya karena disitulah jawabannya. Di ruang kendali Bikini Entertainment, Kyung-se menunjukkan rekaman kamera CCTV saat Sok-chol datang menemui Minoh. Juno sadar ada orang ketiga di balik kematian Rita selama 18 kali reinkarnasinya. Dia minta Kyung-se untuk mencari Sok-chol. Kyung-se memberitahu Sok-chol bukan pria biasa, dia adalah monster. Sementara itu, Yongha menyadari bahwa dia jatuh cinta kepada Doha. Tiba-tiba Sok-chol berdiri di depannya. Sok-chol mengatakan dia akan mengulangi tragedi tragisnya saat dia memberikan hatinya kepada Doha. Yongha bertanya siapa dia dan apa maksudnya. Sok-chol mengatakan dialah yang menyebabkan kutukan ini, lalu menyebutkan nama Rita. Dia menyuruh Yongha memeriksa bekas luka di leher Doha, bekas luka yang dia tinggalkan dengan tangannya sendiri. Yongha bertanya-tanya apakah akhirnya dia membunuhnya. Juno mengikutinya dari belakang. Alasan dia tidak mau Yongha bermimpi lagi karena dia tidak mau Yongha merasakan sakit yang dia alami. Juno menariknya ketika Yongha hampir tertabrak. Yongha bertanya sejak kapan dia di sini. Juno balik bertanya kenapa dia terkejut. Dirinya sudah berada di sisinya selama 1500 tahun. So sweet banget ya guys. 조금도 다치지 마. Di sebuah toilet, Sok-chol merasakan sakit pada bekas luka tusukannya. Waktunya hampir habis. Dia harus secepat mungkin membunuh reinkarnasi Rita. Di sebuah agensi, Yisel berusaha agar kontraknya tidak dibatalkan. Namun pria itu tidak mau memberinya kesempatan lagi karena citranya sudah hancur. Sekeras apapun dia berjuang, dia tidak akan bisa memperbaikinya. Sok-chol mendatanginya. Dia memperkenalkan diri sebagai mantan CEO Beginning Entertainment dan memberikan kartu namanya. 비기닝 엔터 전 대표. Di rumah, Juno memberitahu dia menemukan orang ketiga yang terkait dengan kutukannya. Yongha bertanya apakah orang itu adalah Sok-chol. Juno balik bertanya bagaimana dia bisa mengenalnya. Yongha memberitahu bertemu dengannya hari ini. Dia tahu mengenai Doha dan memanggilnya dengan nama Rita. Yongha kemudian melihat bekas lukanya. Apa yang dikatakan Sok-chol benar. Sebelum tidur, Yongha bertanya apakah menyakitkan saat dia mati. Juno memberitahu dia merasa sangat sakit hingga tidak bisa menggambarkan momen itu, bahkan setelah 1500 tahun. Yongha bermimpi saat Rita diminta Soribu untuk meracuni Doha esok hari di malam pertama mereka. Racunnya tidak berwarna dan berbau. Efeknya akan mulai terasa saat fajar dan akan membuat Doha sulit bergerak. Doha tidak boleh bertarung dengan baik dalam perang. Jadi sekutunya akan mudah membunuh Doha dan Rita boleh memotong lehernya setelah Doha mati. Dengan begitu, Rita akan merasa puas karena telah membalaskan dendam orang tuanya.
Di malam pertama mereka setelah menikah, Rita meminta Doha untuk tersenyum. Dalam hatinya Doha mengatakan dia tidak peduli berada di neraka selama bersama Rita. Sementara Rita berpikir akan mengakhiri neraka yang Doha tinggali karena hanya dirinya yang pantas hidup di neraka. Di ruangan Sorribu dia menyuruh menyingkirkan Doha begitu mereka mulai berperang. Ini semua akibat ulah Doha sendiri. Seekor anjing tidak boleh melanggar perintah tuannya. Pelayannya sedang menyiapkan makanan. Rita memintanya untuk menambahkan makanannya. Saat pelayan itu tidak ada, Rita menaruh racun di minuman Sorribu. Setelah Doha tidur pulas, Rita memegang tangannya lalu mengambil pedangnya. Dia masuk ke kamar Sorribu. Rita mengatakan selama dia hidup, Doha akan terus mempertaruhkan nyawanya dan membunuh orang lain untuk melindunginya. Akhirnya Rita membunuh Sorribu. Sorribu mengatakan dia akan terlahir kembali 1000 kali atau 10.000 kali dan akan menemukannya. Seorang pelayan melihat apa yang dilakukan Rita. Doha bangun dan langsung menuju ke kamar ayahnya. Dia melihat ayahnya tewas di dekat pedang Rita. Pengawalnya memberitahu sudah menangkap pembunuhnya. Rita mengaku bahwa dia membunuh Sorribu karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Dia siap mati dan menerima hukumannya. 죽을 각오를 했다니. Doha menarik pedangnya. Dia melepaskan ikatan Rita. Doha mengatakan bahwa dia adalah istrinya, kemudian meminta mereka untuk memberi jalan. Dia membunuh pengawalnya yang menghalangi, kemudian membawa Rita pergi. Mereka bersembunyi di gubuk yang digunakan untuk membuat obat. Doha bertanya kenapa dia melakukan itu. Rita memberitahu Sorribu berencana menggunakan panah dan pedang sekutunya untuk membunuh dia dalam perang. Rita ingin melindunginya setidaknya sekali saja. Semuanya akan berakhir jika dirinya tertangkap, jadi dia tidak perlu terlibat. Doha memberitahu dia sudah terlibat. Sejak pertama kali mereka bertemu dan dia jatuh cinta kepadanya. Rita minta maaf karena berakhir seperti ini. Sementara Doha minta maaf karena Rita harus melakukan sesuatu yang seharusnya dirinya lakukan. Prajurit Sorribu mencari mereka. Doha mengatakan akan memeriksanya dan meminta Rita untuk menunggu. Rita merasa menyesal. Dia ingin menyelamatkannya dari penderitaannya, tapi mereka malah berakhir dalam keadaan yang lebih buruk. Ini adalah neraka yang dia buat. Doha memberitahu dia akan ke neraka menemaninya, kemudian memeluknya dan menciumnya. 금방 다녀오마. Rita mengatakan selama mereka bersama, mereka tidak akan pernah terbebas dari dosa ini. Dia memanggil Doha kemudian mengatakan bahwa dia mencintainya. Yongha terbangun dan langsung menangis karena dia telah membunuh Doha dan menyadari orang yang telah membuat Doha menderita selama 1500 tahun adalah dirinya. Yongha minta maaf karena telah membunuhnya dengan kedua tangannya. Doha ingin tahu alasan Rita membunuhnya, padahal dia mencintainya dengan segenap hatinya. Yongha memberitahu bahwa dia pikir hidup mereka akan membaik setelah membunuh ayahnya, tapi ternyata itu salah. Mereka ditakdirkan menderita sejak awal. Oleh karena itu, dia ingin mengakhiri penderitaan mereka dengan tangannya sendiri. Doha mengatakan dalam penderitaan, dia hanya membutuhkannya. Rita tidak bisa melihat orang yang dia cintai menderita, karena itu bukan cinta. Bahkan Doha hidup menderita selama 1500 tahun karena Rita mencintainya. Juno mengejar Yongha. Dia memintanya jangan pergi dan tetaplah bersamanya. Sebelumnya dia percaya bahwa dia harus membunuhnya untuk menghilangkan kebenciannya dan menyeberang ke akhirat. Tapi sekarang dia sadar, dia hanya ingin tahu apakah dulu selama mereka bersama, Rita benar-benar mencintainya. Setelah mengetahui bahwa dia mencintainya dengan segenap hati, dia rela hidup menderita dan perasaannya tidak akan berubah. Tiba-tiba Nayeon memanggilnya. Dia datang bersama Yoonjae. Sementara Juno merasakan sakit pada bekas lukanya
dan dia melihat Sokchol. Dia menyuruh Yongha masuk ke dalam rumah, kemudian mencari Sokchol. Yisel muncul, Yongha menanyakan keadaannya yang kelihatan tidak sehat. Terlihat mobil menuju ke arah mereka, lalu Yisel mendorongnya. 강명아, Nayeon menyelamatkan Yongha. Mereka membawanya ke rumah sakit. Yongha bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Nayeon terluka karena dirinya. Di tempat yang lain, Sokchol minta Kyungse menyampaikan pesannya pada Juno, yaitu tidak perlu mencarinya. Ayahnya akan datang menemui putranya. Hari berikutnya mereka menemui Yisel di penjara. Yisel di penjara karena kasus percobaan pembunuhan. Yisel minta maaf pada Juno. Juno menanyakan apakah dia bertemu Sokchol belakangan ini. Yisel membenarkan. Juno mengatakan Yisel lebih aman di tempat ini. Lalu dia minta Kyungse bersembunyi untuk sementara waktu. Kemudian Kyungse memberitahu pesan dari Sokchol. 뭐라고? Sementara itu, Yongha datang ke tempat peristirahatan ayahnya. Dia minta ayahnya untuk menjaga Nayeon yang terluka parah karena dirinya. Tiba-tiba dia teringat gelang dewa pelindung milik ayahnya. Yongha menggali tanahnya dan menemukan gelangnya. Selanjutnya, Sokchol menemui Yongha. Dia telah mengikutinya selama 1.500 tahun dan membunuhnya selama 18 kali reinkarnasinya. Hari ini dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jimatnya melindungi Yongha. Sokchol mengatakan dia dan orang-orang di sekitarnya akan mati. Tragedi tragis akan terulang saat dia jatuh cinta kepada Doha. Di kehidupan lampaunya banyak orang tidak berdosa mati karena dia dan Doha. Jadi walaupun Yongha berusaha menghentikan apa yang dilakukan Sokchol, tidak akan mengubah apapun kecuali dia mati. Bagaimanapun caranya, tragedi itu akan terus berulang. Tiba di rumah sakit, Yeonjae memberikan paket yang ditujukan untuk Doha. Juno membukanya. Dia mendapatkan pohon beri yang bijinya sangat beracun dan digunakan untuk mengakhiri hidup. Juno menjatuhkannya dan menemukan nama toko bunganya. Yongha menghampiri Doha. Dia memberitahu Sokchol adalah Soribu, jimat dari biji teratai yang dia berikan melindunginya. Di rumahnya, Juno memberitahu kematiannya selama 18 kali reinkarnasi. Bukanlah takdirnya, tapi ayahnya yang menyebabkannya. Dia akan melindunginya dan orang-orang di sekitarnya. Yongha merasa lelah dengan takdir dan kutukannya yang membuat orang-orang di sekitarnya menderita. Jika dia membunuhnya sejak awal, Mino dan Nayeon tidak akan terluka. Keesokan harinya Yongha datang ke rumah sakit karena Nayeon sudah siuman. 미안해 언니. Sementara Juno datang ke toko bunga. Sokchol meminta Doha bersikap sopan di hadapan ayahnya. Juno bertanya kenapa dia melakukan ini. Jadi guys, Soribu iri dengan Doha yang terkenal dan selalu disanjung oleh Yang Mulia. Yang Mulia sampai meminta dia untuk istirahat dan menyuruhnya mewariskan posisinya kepada Doha. Terlebih lagi, Doha mulai menentang perintahnya sejak mencintai Rita. Juno mengatakan dia tidak akan bisa menyakiti Yongha lagi. Sokchol memberitahu sudah mempengaruhi Yongha agar dia mengakhiri hidupnya sendiri. Pada malam harinya, Yongha berada di Sungai Han. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Yongha teringat kenangan bahagianya bersama Juno. Juno menghentikan langkahnya. Dia memeluknya dari belakang. Sama seperti yang dilakukan Rita kepada Doha. Yongha mengatakan dia takut masa lalu tragis terulang jika dia jatuh cinta kepadanya lagi. Tapi dia tidak bisa menahan rasa cintanya dan dia ingin hidup bersamanya. Juno mengatakan dia akan mengubah takdir mereka kemudian menciumnya. Di rumah Yongha, Juno memberitahu bahwa mereka sudah menikah 1.500 tahun yang lalu. Dia menyaksikan kehidupan istrinya sebelumnya dan istrinya selalu dibunuh. Sekarang nyawa Yongha dalam bahaya. Hingga melewati hari ulang tahunnya. Yongha membenarkan ada roh jahat yang ingin membunuhnya dan roh jahat itu merasuki tubuh Sokchol. Juno berjanji akan menjaga keselamatan semua orang.
Selanjutnya, Yongha melihat bekas lukanya tampak lebih gelap dari sebelumnya dan dia tampak tidak sehat. Juno mengatakan jangan khawatir, ini adalah bekas luka lama. Yongha bertanya apakah dia pernah menyesali keputusannya saat menyelamatkannya setelah dia membunuh Soribu. Juno mengatakan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkannya, jadi dirinya hanya ingin melindungi dan membuatnya bahagia. Yongha minta maaf karena mengambil keputusan yang salah di kehidupan sebelumnya, lalu Juno memeluknya. Keesokan harinya, Juno memberitahu Bante bahwa roh jahat di kehidupan sebelumnya mencoba membunuh Yongha. Bagaimana mereka bisa mengatasi roh jahat ini? Bante mengatakan alasan keberadaannya adalah kelemahannya. Apa obsesi roh jahat itu? Obsesi itulah yang mengikat dia di sini. Di rumah sakit, Sokchol menghipnotis seorang perawat. Dia menyuruhnya menghubungi Yunje. 전화 와요. 예, 비기님 도착. Yunje memberitahu yang lainnya bahwa Mino dalam keadaan kritis. Tiba di rumah sakit, Yongha naik lebih dulu, sementara Yunje dan Nayeon memarkir mobil. Di dalam kamar Mino, Sokchol sudah menunggunya. Yunje melihat Yongha bersama Sokchol. Dia memberitahu Juno bahwa ini adalah jebakan dan Yongha bersama Sokchol sekarang. Sokchol ingin membunuh Mino. Yongha melindunginya, lalu dia memakaikan gelangnya di lengan Mino. Sementara itu, Juno lari menuju ke kamar Mino dan mereka bertemu di tangga darurat. Yongha memberikan gelangnya pada Mino. Juno mengatakan dia akan melindunginya, lalu memintanya menunggu. Juno sudah tahu dia terobsesi membunuh reinkarnasi Rita di usia 30 tahun karena Rita mati saat berusia 30 tahun. Itu berarti batas waktu dia binasa adalah hari ulang tahun Yongha yang ke-30 tahun. Juno mengatakan melindungi Yongha dari dia adalah alasannya hidup. Sokchol memberitahu jika dirinya binasa, alasan keberadaan dia juga akan lenyap dan dia akan menghilang. Mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Juno mengajak Yongha pergi, sementara Sokchol terus mengejar mereka. Kyongse menyuruh mereka masuk ke mobilnya. Dia menurunkan mereka di pinggir jalan, kemudian memberikan kartu perusahaan tanpa limit yang biasa digunakan oleh Mino, agar mereka bisa menjauh dari Sokchol. Juno menyuruh Kyongse untuk bersembunyi karena Sokchol akan mencarinya. Kyongse datang ke kantor polisi. Dia mengatakan tahu siapa yang melukai Mino dan mengakui perbuatannya membunuh Taeju. Kyongse merasa aman dari Sokchol jika berada di penjara. Sementara itu, Yunje dan Nayeon memindahkan Mino ke rumah sakit lain. Sokchol berusaha mengejarnya namun gagal. Di sebuah restoran, Juno memberitahu bahwa Soribu ingin dia terus menderita oleh karma dari kehidupan sebelumnya. Itu sebabnya dia terus membunuhnya. Jika dia bisa melindunginya sampai usia 30 tahun, Soribu akan binasa karena alasan keberadaannya akan hilang. Dalam perjalanan menuju ke tempat persembunyian mereka, Yongha memimpikan momen terakhir masa lalu mereka. Setelah Rita membunuh Doha, dia ingin mengakhiri hidupnya. Namun Doha memohon agar Rita tetap hidup dan menyelamatkan dirinya. Yongha terbangun. Dia bersyukur mereka bertemu sekarang, jadi mereka tahu perasaan yang mereka rasakan satu sama lain dan menghilangkan kesalahpahaman. Tiba di sana, Yongha membaca buku sementara Doha berpikir apakah semuanya akan berakhir dengan baik, hingga Yongha mengganggunya dan Doha menciumnya. Keesokan harinya mereka melihat bulan di siang hari. Juno memberitahu dia akan selalu bersamanya kapanpun dan dimanapun, seperti bulan di atas sana. Kemudian mengatakan dia mencintainya dan Yongha membalasnya. 나도 사랑해. Pada malam harinya, Juno mengingat kenangannya bersama Yongha sambil memandangi foto mereka kemudian menangis karena sebentar lagi dia akan menghilang. Hari berikutnya mereka habiskan dengan jalan-jalan dan makan di pasar. Sementara itu keadaan Mino membaik. Dia melihat gelang Yongha di pergelangan tangannya dan merasa menyesal atas perbuatannya pada Yongha. Di hari ulang tahun Yongha, Juno tiduran di sampingnya. Dia ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian menciumnya. Setelah itu, mereka membeli cincin kapal seharga $5
Kemudian mereka foto bersama sebagai kenang-kenangan. Terlihat Sokchol mengawasi mereka. Dia mencuri seragam dan mobil polisi. Malam itu mereka menyanyikan selamat ulang tahun untuk Yongha. Yongha mengucapkan terima kasih dan membuat permohonan. Dia berharap mereka berempat bisa berkumpul tahun depan. Saat akan meniup, lilin dan lampu tiba-tiba mati. Sokchol merusak pintunya. Juno menyuruh mereka keluar lewat pintu belakang. Juno melawan Sokchol sementara yang lainnya berusaha keluar. Sialnya Yunje terluka. Juno berhasil melukai Sokchol, tapi akhirnya Juno kalah karena tertimpa atap yang runtuh. Di luar, kunci mobilnya tidak ada. Yongha ingin kembali mengambil kuncinya. Terdengar teriakan Nayeon membuat Juno sadar, sementara Sokchol mencari Yongha dan Yongha lari mencari tempat bersembunyi. Mino muncul di hadapan Nayeon. Jadi guys, tadi dia teriak karena dia pikir Mino adalah Sokchol. Mino menyuruh mereka pergi menggunakan mobilnya. Sokchol menemukan Yongha. Mino menyelamatkannya hingga gelangnya putus. Sokchol melempar Yongha. Tepat saat dia akan membunuhnya, Juno menghalanginya, kemudian mendorongnya. Sokchol bertanya kenapa dia berusaha melindunginya, padahal dia tahu dia juga akan menghilang. Jika dirinya binasa, Doha tidak punya alasan lagi untuk hidup, karena alasan Doha hidup selama 1500 tahun adalah untuk melindunginya. Yongha meminta jangan pergi. Juno memohon pada Yongha agar dia menjalani hidup dengan baik tanpa dirinya. Kemudian dia membunuh Sokchol. Juno mengatakan seharusnya dia melakukannya 1500 tahun yang lalu. Juno jatuh di pelukan Yongha. Juno memintanya jangan menangis. Dia akan selalu berada di sisinya. Untuk pertama kalinya dalam 1500 tahun, Doha tertidur, kemudian keluar dari tubuh Juno. Yongha sadar di rumah sakit. Dia menanyakan keadaan yang lainnya. Nayeon memberitahu mereka sedang sibuk dengan pemakaman Juno. Terlihat Juno berjalan menuju ke ruang duka. Nayeon memberitahu hal ini pada Yongha. Yongha lari ke ruang duka dan langsung memeluknya. Juno melepaskan pelukannya, lalu bertanya siapa dia. Guys, ini Juno asli ya, bukan Doha. Yongha merasa lega Juno kembali. 1 tahun kemudian, Juno sembuh dari penyakit kankernya setelah melakukan pengobatan, dan dia hadir pertama kali setelah vakum di konvensi pers Damanakrang yang sempat tertunda. Setelah konvensi pers, dia bertanya siapa Yongha. Dia ingat namanya setiap kali bangun tidur. Juno merasa bingung. Setelah bangun, dia sering bicara seperti orang zaman dulu di dalam drama. Taeju meninggal dan Kyungse pengacaranya di penjara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mino menjawab, jika waktunya tiba, dia akan tahu. Sementara itu, Yongha disibukkan dengan pekerjaannya sebagai petugas damkar. Suatu hari, Juno menemukan foto Yongha, lalu bertanya pada Mino. Mino memberitahu setahun yang lalu, dia bekerja sebagai pengawalnya. Dia menyelamatkan nyawanya saat kecelakaan di Sungai Han. Berkat Yongha, dia ada di sini. Juno memberitahu selama pengobatan kankernya, dia merasa sangat kesakitan dan mendengar Yongha menyemangatinya untuk bertahan. Jadi sekarang dia ingin bertemu dengannya. Juno bertemu dengan Yongha di kuil Oksam. Yongha menanyakan kabarnya. Sementara Juno bertanya apakah ada sesuatu di antara mereka, karena mereka terlihat seperti pasangan di foto. Yongha memberitahu dirinya hanyalah penggemarnya. Mereka dekat saat dirinya menjadi pengawalnya. Juno mengucapkan terima kasih karena dia sudah menyelamatkannya. Kemudian memberikan surat untuk Yongha yang menurutnya itu bukan tulisan tangannya. Suratnya dari Doha guys. Doha menulisnya sebelum Yongha bangun di hari ulang tahunnya yang ke-30. Dalam suratnya, Juno meminta Yongha meninggalkan kenangan mereka dan terus hidup setelah dia tidak ada. Kemudian mengatakan bahwa dia mencintainya. Yongha mengucapkan terima kasih. Ini adalah hadiah terbaik yang dia terima. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-31.
Tiba di rumah, Nayeon dan teman-temannya sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Selanjutnya, Yongha terpilih untuk pergi ke Antartika. Di pesawat, mimpi masa lalunya kembali setelah sekian lama. Dalam mimpinya, Rita mengatakan bahwa dia mencintainya, lalu menjatuhkan pedangnya. Yongha tahu ini hanyalah mimpi, tapi dia ingin mengubah keputusannya agar mereka bisa bersama setidaknya di dalam mimpi. Doha melindungi Rita dari tembakan panah. Akhirnya, mereka berdua meninggal. Beberapa puluh tahun kemudian, reinkarnasi Rita memotret bulan di siang hari. Reinkarnasi Doha memegang bahunya saat dia akan jatuh. 괜찮아요? Drama ini berakhir ketika mereka berdua melihat bulan di atas, kemudian saling memandang. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.